Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farhan Mualia dari program studi Agribisnis Hortikultura. Di sini saya akan memaparkan hasil presentasi saya tentang teknologi fermentasi produk keju mata kuliah bioteknologi. Nah, keju. Keju adalah sejenis makanan yang diolah secara fermentasi dari susu dan sudah dikenal sejak dulu menurut Organisasi Pertanian Pangan Dunia atau FAO. Keju adalah produk segar atau peram yang dihasilkan dengan memisahkan cairan keagulan setelah pengumpulan susu. Adapun alat dan bahan baku. Adapun bahan-bahan yang digunakan untuk fermentasi keju ini, yang pertama itu susu sapi, yang kedua garam dapur, yang ketiga stabilizer, yang keempat susu krim, yang kelima starter mikroba, dengan latinnya itu Lactasosus lactis. Nah, adapun alat-alatnya yang digunakan yaitu pertama wadah plastik, kedua kain penyaring, yang ketiga tempat penampungan whey, yang keempat alat pengaduk, yang kelima alat pemanas, dan yang keenam termometer. Nah, kita akan jelaskan apa sih kenapa sih pembuatan keju ada mikrobanya gitu. Nah, di sini mikrobanya itu yang digunakan pembuat keju yaitu yang tadi saya sudah jelaskan itu Lactococcus lactis. Nah, Lactococcus lactis ini yaitu sejenis bakteri gram positif yang digunakan secara ekstensif dalam produksi susu dan keju ini. Ya, eh, ya kalau misalkan tidak ada mikroba ini ya bukan fermentasi gitu ya. Nah, ciri-ciri bakteri mikroba tadi, yang pertama, bakteri gram positif, itu ciri-cirinya. Yang kedua yaitu bersifat mesofilik dan anaerob fakultatif. Nah, yang ketiga yaitu tidak membuka spora, tidak motil. Ya, selnya itu berbentuk bulat dengan ukuran 0,5 sampai 1,5 cm, atau susunan selnya berpasangan atau berantai. Seperti itu ya ciri-cirinya. Nah, yang kedua, yang syaratnya. Jadi syarat tadi ciri-cirinya yang kedua ya ini syarat-syarat hidupnya bakteri ini. Yang pertama, kita bisa lihat dari lingkungan hidupnya. Ya, lingkungan hidupnya itu kaya dengan karbon yang diperoleh dari karbohidrat dalam susu tersebut dan nitrogen lemak susu segar serta asam amino dari protein susu. Nah, yang kedua itu dapat hidup dengan suhu optimum 25 sampai 30 Celcius. Ya, yang ketiga yaitu bersifat anaerob fakultatif dan hidupnya adanya oksigen dan tanpa oksigen juga tetap hidup. Pertumbuhan bakteri ini terhadap pada pH 4,5 atau di bawahnya. Nah, adapun jumlah ketika fermentasi susu, jumlah bakterinya harus diperhitungkan kan. Jadi biasanya di pabrik-pabrik itu melakukan fermentasi dengan jumlah mikrobanya, perbandingan rendatnya dan susunya adalah ditambahkan 0,25% dari berat susu. Nah, adapun nilai gizi keju ini yang pertama gizi dari susu ya. 1. Kalorinya 42 kcal. 2. Lemak 1 gram. Natrium 44 mg. Karbohidrat, protein, vitamin A, D, B12 dan B6. Nah, adapun gizi dari keju ini yang pertama itu lemak tinggi
Lemak totalnya yaitu 34,87. Lemak kalorin, ada lemak jenuh, karbohidrat, serat, protein. Nah, seperti itu. Nah, adapun ini rantai pembuatan susu, pembuatan keju, mohon maaf. Proses pembuatan keju yang pertama dari susu. Susu dipanaskan di dalam suhu 65 Celcius selama 30 menit. Didinginkan sampai mencapai 30 sampai 40 Celcius. Ditambah starter mikroba ini tadi 0,5%. Aduk rata dan biarkan 30 menit. Dan ditambah rennet, mohon maaf, ditambah starter tadi eh sejenis apa ya starter? Mikroba lagi. Nah, tambahkan rennet 0,02% tadi yang mikroba tadi. Mohon maaf tadi salah yang pertama. Dari berat susu, biarkan menggumpal. Dan yang selanjutnya itu potong-potong curd agar keluar whey dengan sempurna. Nah, selanjutnya itu tambahkan garam 5% dari berat curd, campur merata, dicetak pada suhu ruang. Nah, setelah itu keluarkan dari cetakan, angin-anginkan dan celup dengan parafin 3-4 kali, simpan pada suhu ruang. Waktu penyimpanan tergantung keinginan kita ya, mau berapa lama itu ya. Jadilah keju seperti itu rantainya. Nah, adapun proses pemisahan whey tadi, eh, pemisahan dadi dan whey sejenis apa ya? Ketika susu digumpalkan kan ada sedikit-sedikit yang kental-kental, itu namanya whey. Yang merupakan hasil dari proses pengumpulan dadi akan dimanfaatkan dalam pembuatan keju. Sedangkan whey yang banyak dimanfaatkan untuk bahan pemanis dalam industri kembangan gula dan es krim melalui pemisahan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Nah, adapun waktu fermentasi nih yang paling penting ini. Proses pematangan keju nih yang dilakukan dalam ruang kering dengan kisaran temperaturnya 0, Celcius sampai 30 Celcius. Adapun lama prosesnya pematangan tergantung dari jenis kejunya yang digunakan. Keinginan untuk keju lunak memerlukan waktu sekitar 4 mingguan. Namun untuk keju keras kayak misalkan keju-keju yang di pasaran itu yang jenisnya apa sih apalagi ya, yang seperti itu yang keras itu ya kejunya, itu memerlukan waktunya lumayan lama. Waktunya itu 2-3 tahunan. Adapun metabolisme keju dari protein, protosa, denaturasi, dari laktosa, glukosa, ada prosesnya aerob glikolisis dari piruvat, TCA, energi anaerob, ke asam laknat, protein denatura, menggumpal. Energi yang dihasilkan digunakan mikroba tumbuh, yang itu ya. Mikroba itu yang digunakan untuk fermentasi tadi. Ketika hasilnya susu menjadi keju. Dari susu menjadi keju. Dengan tambahan mikroba tadi, fermentasi tadi. Nah, adapun industri pembuatan produk yang saya ambil dari keju, produk Kraft ya, dari PT Kraft Food, Kraft Cheddar kejunya. Nah, mungkin itu aja pemaparan hasil presentasi saya yang saya ambil dari video. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata-kata salah ya itu datangnya dari saya sendiri. Bila ada kata-kata yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha benar. Mungkin cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.